Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jandi Suarinata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID Process Assessment Model atau COVID PAM. Jadi langsung saja di sini kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama itu latar belakang. Jadi pada era globalisasi saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi, di mana teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat dan penggunaannya sudah hampir masuk ke seluruh pelosok dunia. Jadi ditambah lagi dengan hampir semua sektor pekerjaan telah didukung dengan sarana teknologi informasi, sehingga membuat setiap orang semakin membutuhkan teknologi tersebut dan seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk membantu pekerjaan. Selanjutnya, di sini tata kelola teknologi informasi merupakan suatu cabang ilmu dari tata kelola perusahaan yang mempelajari bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dan mendukung perusahaan dalam mensukseskan tujuannya. Tata kelola teknologi informasi itu sendiri merupakan suatu struktur yang digunakan untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnisnya. Dan di sini COVID-5 itu merupakan salah satu kerangka kerja tata kelola teknologi informasi, di mana COVID-5 ini merupakan kerangka kerja yang memiliki praktik terbaik atau best praktik untuk tata kelola teknologi informasi COVID-5. Teknologi informasi. Jadi COVID-5 ini merupakan framework yang telah menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisis yang telah diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem informasi. Jadi di sini COVID PAM itu sendiri adalah model dua dimensi yang terdiri dari dimensi kapabilitas atau kemampuan dan dimensi proses. Jadi PAM digunakan sebagai dasar untuk penilaian kemampuan proses TI organisasi. Ini merupakan pengertian dari ISAKA tahun 2013. Dan lebih rincinya, COVID PAM menyediakan dasar bagi penilaian proses teknologi informasi perusahaan terhadap COVID dan memungkinkan penilaian kapabilitas proses untuk mendukung peningkatan. Jadi penilaiannya itu berdasarkan bukti untuk memastikan bahwa proses penilaian dapat diandalkan, konsisten, dan dapat dilakukan rutin di area tata kelola dan manajemen IT. Dan tujuan dari presentasi pada hari ini itu sendiri yaitu untuk memahami apa yang dimaksud dengan COVID Process Assessment Model di dalam ruang lingkup tata kelola dan audit SI. Dan manfaatnya itu salah satu menjadi referensi dalam penelitian dan implementasi dari COVID Process Assessment Model dan membantu penulis dalam memahami lebih dalam terkait COVID Process Assessment Model. Dan langsung saja pembahasannya. Ini yang pertama yaitu mengenai domain proses DSS 05. Di sini dalam tabel telah dituliskan deskripsi dari prosesnya itu untuk melindungi informasi perusahaan untuk menjaga dari resiko keamanan informasi yang dapat diterima sesuai dengan kebijakan keamanan perusahaan. Dapat kita lihat pernyataan tujuannya. Dan ada tujuan terkait TI dan matriks yang berelasi di dalam tabelnya dapat kita lihat. Dan selanjutnya ini ada juga sasaran proses dan matriks yang berelasinya. Dapat kita lihat di sini ada 4 sasaran proses dan masing-masing matriks yang berelasinya. Dan ini merupakan DSS chart. Di sini ada praktek tata kelola kuncinya. Dapat kita lihat pada chartnya. Sini ada DSS 05.01 yaitu perlindungan terhadap malware. Ada
DSS02 untuk mengatur jaringan dan keamanan konektivitasnya, ada mengatur keamanan endpoint, mengatur identifikasi user dan akses logikal. Dan selanjutnya ini merupakan tabel praktek proses input atau output dan aktivitasnya. Di sini ada praktek manajemen yang pertamanya itu untuk perlindungan dari malware. Di sini outputannya kosong, inputannya kosong, dan ada outputannya dapat kita lihat, dan ada aktivitasnya dibagi jadi 6. Dan ini merupakan DSS praktik manajemen keduanya, yaitu mengolah jaringan dan keamanan konektivitas. Inputannya dapat kita lihat dan outputannya, dan aktivitasnya di sini dibagi menjadi 8. Terus ini merupakan praktik manajemen yang ketiganya. Di sini ada mengelola keamanan endpoint. Inputannya dan outputannya dapat kita lihat. Dan di sini dibagi menjadi 9 aktivitas. Dan masing-masing aktivitasnya dapat kita lihat di tabel. Dan selanjutnya ini merupakan tabel pemetaan ke COVID PAM-nya. Di sini ada ID-nya DSS05 proses 0, ada nama mengelola security service. Di sini ada nomor dan deskripsi masing-masing, di mana tujuannya ini untuk meminimalkan dampak bisnis dari insiden dan kerentanan operasional keamanan informasi. Dan kita dapat lihat masing-masing dari deskripsinya. Dan ini merupakan best praktek dari DSS. Best prakteknya dapat kita lihat di sini dibagi menjadi 10 best prakteknya dengan masing-masing deskripsi dan dukungan, dan dapat kita lihat di tabel. Dan ini merupakan work product inputannya. Dapat kita lihat nomor ada masing-masing deskripsi dan dukungannya masing-masing sudah dapat kita lihat di tabel. Dan ini merupakan work product outputnya yang dapat kita lihat di tabel juga, masing-masing dari deskripsi, inputan darinya, dan dukungannya. Dan ini merupakan bagian kuesioner di mana DSS mengolah security service. Di sini sudah dibagi menjadi 14, dan masing-masing artefak ini dapat kita lihat di tabel, yang salah satunya itu menerapkan prosedur pencegahan dari software berbahaya. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, proses assessment model adalah suatu aktivitas yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan proses tata kelola yang dijalankan organisasi, serta membantu untuk menentukan keputusan organisasi ke depannya. Tujuannya adalah untuk secara terus-menerus meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang dijalankan oleh suatu organisasi. Dalam PAM COVID, proses DSS05 itu memiliki maksud untuk melindungi informasi organisasi untuk menjaga tingkat risiko keamanan organisasi di level yang aman sesuai dengan kebijakan organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak bisnis terhadap kerentanan dan insiden yang terjadi pada keamanan informasi operasional perusahaan. Jadi, ini adalah kesimpulan dari pembahasan tadi. Dan mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan ucapan yang saya lakukan. Dan karena keterbatasan waktu, maka saya tutup presentasi pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.